Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat An-Nur, surat yang ke-24, masuk ayat yang ke-11, halaman 351, surat An-Nur, surat ke-24, ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifk usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laula idh sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Sampai di situ. Ayat yang lalu ditutup dengan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Bahwa aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dan hukuman-hukuman serta solusi jalan keluar terhadap tuduhan-tuduhan berbuat serong, berbuat zina, terutama menduduh salah satu pasangan berbuat serong atau zina. Jika suami menuduh istrinya berbuat serong atau selingkuh, maka suami harus mendatangkan saksi. Kalau tidak, dia harus bersumpah 4 kali. Kali yang kelimanya dia bersedia menerima laknat, kutuk dan murka Allah jika dia bohong. Kesimpulan kedua, perempuan yang dituduh atau istri yang dituduh, dia juga harus menyatakan kebersihannya daripada tuduhan dengan bersaksi atas Allah 4 kali bahwa suaminya bohong. Yang kelima, jika suaminya benar, dia bersedia menerima murka Allah. Maka masing-masing pihak diserahkan hukumannya kepada Allah. Masing-masing pihak terlepas daripada hukuman-hukuman duniawi. Itu adalah karunia Allah. Tetapi akibatnya suami istri yang mula'anah, yang mali'an itu tidak boleh lagi bergaul. Habis, fasah, batal perkawinannya. Karena kepercayaan sudah tidak ada lagi. Kira-kira itu inti kaji yang lampau lah. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dituduh itu orang lain? Lebih-lebih yang dituduh berbuat serong itu orang mulia, orang terhormat dan terpandang. Sebagaimana kasus yang terjadi terhadap istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berbuat serong oleh kaum munafik. Terkenalah namanya hadithul ifk, cerita bohong atau kisatul ifk, kisah pembohongan publik namanya.
Ini dia, innal ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang ja'u, mereka datang. Ja'u, mereka datang membawa ifk, suatu berita bohong, adalah usbatum minkum, adalah golongan kamu juga. Usbah, golongan, golongan daripada kamu. Wala la tahsabuhu syarran lakum, jangan tahsabu, kalian atau kamu mengira, menganggap dianya berita bohong itu syarran lakum, dianya tuduhan atau berita bohong itu syarran, buruk untukmu. Bal, bahkan huwa khairul lakum, bahkan dianya baik untukmu. Likulli imri'in minhum, bagi tiap-tiap seorang daripada mereka akan mendapat balasan dari dosa yang iktasabah, dari dosa yang mereka lakukan. Walladzi tawalla kibrahu minhum, dan orang yang mengambil peranan besar, terbesar kibrahu, di antara mereka, lahu adzabun azim, untuknya azab yang sangat besar. Mari kita pahami sedikit. Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis sahih, beliau kalau mau bersafar, berpergian, termasuk kalau mau pergi berperang, beliau undi istri-istri beliau. Siapa namanya yang keluar, itu yang pergi mendampingi beliau. Nah, ketika salah satu perjalanan perang beliau mengundi istri-istri beliau, terpilih Aisyah. Itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Aisyah, ketika itu Aisyah kan masih belasan tahun umurnya. Sebagaimana biasa, Romo merangkat perang. Perempuan-perempuan biasanya naik haudat. Haudat itu sejenis tandu, kemah kecil. Di situ duduk perempuan-perempuan yang suci, yang terhormat, istri pimpinan, lalu dinaikkan ke atas onta. Namanya sekedup. Di onta seperti itu, kemah kecil. Nah, dalamnya ada perempuan. Begitu kebiasaan, adalah biasa berlaku semenjak zaman dulu kala di mana saja dalam perjalanan. Singkat cerita, setelah kembali dari peperangan, kemudian beliau balik ke Madinah. Ketika sudah hampir sampai di Madinah, beliau mengistirahatkan pasukan. Ini sudah saya penggal ceritanya. Dan beliau membebaskan pasukan malam itu, asalkan kembali fajar. Berarti itu masa jeda, istirahat. Aisyah yang semula berada di sekedup, di tenda beliau, keluar. Kemudian kembali lagi. Ketika komando untuk berangkat tiba, rupanya kalung manik-maniknya tanggal. Itu dalam hadis Bukhari. Enggak. Kemudian beliau, Aisyah, pergi mencari kalung manik-manik tanpa memberitahu para pengawal-pengawal. Ketika asyik mencari-cari, kiranya orang sudah kumpul. Orang-orang menyangka beliau ada dalam sekedup, dalam tandu, dalam kemah itu. Karena tubuh Aisyah ringan, jadi tidak terasa. Jadi orang yang mengangkat tandu diangkatlah ke atas onta jalan. Padahal isinya tidak ada.
ketika Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat semula, kiranya rombongan sudah berangkat. Orang tidak tahu bahasa beliau tercecer. Duduk saja beliau di situ menunggu dengan harapan nanti ada yang akan mencari. Dalam duduknya itu beliau tertidur pulas. Rupanya ada seorang yang Rasulullah tugaskan untuk memata-matai, mengintai musuh-musuh. Jangan-jangan musuh menyerang dari belakang. Namanya Safwan bin Mu'attal. Dia terlambat datang. Nampak kiranya ada seorang wanita tertidur. Dan dia kenal tu Aisyah. Safwan ini mengucapkan innalillah. Hanya itu kata innalillah narji'un. Tanpa berkata, ontanya diderumkannya ke bawah, lalu dipersilakannya Isa naik onta, dia berjalan di bawah. Lambat laun tersusulah rombongan tadi ketika matahari sudah mulai tinggi. Datang. Nah, ini pangkal balanya. Peristiwa kejadian itu bagi orang munafik yang ditokohi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kesempatan besar untuk menyebarkan isu fitnah, menuduh dengan tuduhan keji Aisyah berbuat sero. Maka virallah berita itu. Viral, heboh. Ditambah bumbunya dari sejengkal. Kalau besok sejangka menjadi sadapo jadi seto jadi sekilo lah. Panjang cerita. Berita bersabar cepat. Goncang dan goyanglah rumah tangga Nabi. Nabi sendiri tidak percaya lah. Cuma bagaimana? Ibu disebar-sebarkan oleh kaum munafik. Yang kaum munafik memang itu kerja, mencari heboh, mencari hancur. Orang munafik tidak muslim. Nah, tokoh munafik di Madinah ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditambah penyebaran isu itu oleh beberapa orang sahabat yang mulia. Salah satunya si Mistah namanya. Mistah ini termasuk masih ada hubungan keluarga dengan Abu Bakar. Abu Bakar ayah Aisyah ikut pula menyebarkan isu tanpa menjerasi, tanpa memilah-milih. Berita yang menghebohkan itu namanya ifk. Asal kata ifk itu adalah secara bahasa pemutarbalikan fakta. Keterbalikan. Jadi berita diputarbalikkan. Agak mirip lah zaman sekarang. Jadi bernamalah dia suatu kebohongan besar. Namanya kebohongan publik. Fakta yang sebenarnya dibalikkan. Yang bohong kan begitu. Kata ulama-ulama seperti Imam Al-Fakhrur Razi mengatakan al-ifku. Ifk itu adalah bukan kebohongan besar. Bukan kebohongan biasa. Tapi suatu kebohongan yang sangat keji, yang luar biasa. Yang sengaja diisukan dan diputarbalikkan dari yang sebenarnya. Dicampur dengan tuduhan dan bumbu-bumbu. Menambah serulah berita itu. Ini yang disebut dengan ifk. Jadi sesungguhnya orang-orang yang jauh mereka datang membawa sekaligus menyebarkan, memviralkan ifk, suatu kebohongan besar. Tuduhannya tidak tanggung-tanggung, istri Nabi bernama Aisyah berbuat serong
atau berbuat macam-macam dengan seseorang yang namanya Safwan bin Mu'attal. Bahkan Safwan inilah sahabat senior, terkenal ketaatan kesalehannya. Sebab Safwan ini yang menaikkan Aisyah ke unta, bukan menaikkan, membiarkan untanya ke bawah, Aisyah naik ke atas. Lalu dia berjalan, unta berjalan juga. Jadi momen sekecil apapun, orang munafik itu yang dicarinya. Mencari rantai terjungkit soalnya. Inilah namanya tuduhan. 1 bulan rumah tangga Nabi goyang. Yang paling terkemudian tahu berita itu Aisyah itu sendiri. Dia tidak tahu heboh-heboh di luar, tidak tahu. Karena Aisyah di kamar saja, di rumah. Tidak tahu dia. Justru tahunya adalah daripada ibu si Mistah. Si Mistah ikut menyebarkan kebohongan. Mistah laki-laki. Si Mistah ini kehidupan ekonominya dibantu oleh Abu Bakar, ayah Aisyah. Dibantu, orang miskin. Semenjak hijrah dari Makkah ke Madinah, si Mistah ekonominya susah, dibantu, disubsidi oleh Abu Bakar. Ikut pula dia menyebarkan isu. Dapat berita itu oleh Aisyah daripada ibu si Mistah. Jadi yang paling lambat, yang paling terkemudian tahu berita heboh-heboh itu Aisyah itu sendiri. Dia tidak tahu. Baru ketika itu dia menangis dan seterusnya. Panjang kisah dan ceritanya. Kita pendek saja. Karena intinya sudah dapat. Tuduhan biasa saja kepada orang biasa saja. Begini caranya. Kalau tak bisa membawa 4 orang saksi, didera 80 kali. Tidak boleh menuduh orang berselingkuh, menuduh orang berzina, menuduh orang serong, menuduh orang main, tidak boleh tanpa ada saksi. Dalam Islam dipukul tukang tuduh. Kalau suami menuduhnya selingkuh, suami kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dia harus bersumpah. Berani dia bersumpah, bersaksi atas nama Allah 4 kali, kemudian dia bersedia menerima laknat. Andaikan tuduhannya bohong, dia sebagai laknat. Baru bisa terlepas suami itu daripada hukuman cambuk. Jadi menuduh-nuduh itu dalam Islam tidak dibiarkan begitu saja, karena bahayanya besar. Jatuh kehormatan orang, martabat orang, kemuliaan orang, kadang-kadang dituduh. Tuduhan itu salah satu yang menyebabkan nanti ada akhirat orang bangkrut. Qad kadzafa hada, dia pernah menuduh si anu, diambil pahala-pahalanya. Jadi kalau kita tidak tahu ujung pangkal, tidak jelas ceritanya, lebih baik kita diam saja. Jangan ikut bicara atau tutup telinga. Lebih-lebih yang memberita itu orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik, nama saya orang fasik. Orang yang suka keluar daripada syariat, melanggar syariat, membawa berita-berita, fitabayyanu, harus kamu selidiki dulu. Jangan terima, jangan dilulur saja minta-minta. Kunyah-kunyah dulu, sariang-sariang dulu, tapih-tapih dulu, selidiki dulu. Kalau di Minang namanya balik-balik cuma manggang. Telusuri iliyai mudiai, telungkuit tadi lantangkan. Dan langsung saja diterima, langsung dibagi. Lebih-lebih zaman sekarang. Langsung dibagikan, viral ya. Langsung di-share. Bahaya, sangat bahaya. Lebih-lebih menyangkut kehormatan, kemuliaan seseorang tokoh. Ini berita. Jadi sesungguhnya orang-orang yang jauh mereka datang membawa ifk. Nama saya ifk, pemutarbalikan fakta. Bernama kebohongan besar. Di sini dikatakan usbatum minkum, usbah.
Usbah itu biasanya terpakai untuk suatu ikatan kuat. Jadi mengikat dengan kuat, itu dia. Terpakai untuk golongan, kelompok, atau kumpulan yang mengikatkan diri dengan kuat, apapun tujuannya, apapun maksudnya. Maka dibentuklah kelompok misalnya dalam satu ikatan kuat untuk melancarkan aksi atau ide atau rencana, namanya usbah. Usbah. Kalau sekarang apa nama? Buzzer, apa namanya? Bazar. Kan tak belajar loh. Kumpul sampai 5, 6, 7, 12, 10, 20, sampai 10 pada orang kumpul awak. Dengan suatu ikatan, apapun tujuannya. Kalau untuk buruk itu dia. Satu ide, satu pandangan, satu maksud, satu tujuan. Untuk menjatuhkan si A. Sangat kuat ikatan, usbah. Dibikin rencana, dibikin taktik, dibikin strategi. Dicari-cari berita, dikemas demikian rupa, diekspos. Usbah. Itu yang usbah. Apapun tujuannya, apapun maksudnya, apapun idenya, kalau sudah membentuk suatu kelompok, suatu ikatan kuat, namanya usbah. Usbah. Di sini katakan usbatum minkum. Mereka ini, ya golongan kamu juga, tapi mereka sudah membuat suatu rencana terselubung. Itulah munafik. Munafik. Lunak-lunak, janiah-janiah mukanya. Mengecek randa-randa, tapi sebenarnya sangat mempunyai rencana yang sangat keji. Di permukaan airnya tenang, ke dalam bagoja bagoncang. Yang usbah. Taruhlah kita sini bikin itu kelompok. Hari kita jatuhan pengurus lah. Banci yang jadi pengurus. Misalnya datuk, kita datuannya datuk. Biar kelompok 3-4 orang. Biar di jana di luar. Rapi. Cari rantai terjungkek. Nampak peluang kesempatan cek. Rupanya salah angko melaporan PT. Peluang. Misalnya begitu. Usbahnya. Nyawa aja. Ini kesuruhnya, ini kelompok, tapi ada suatu niat keji untuk menjatuhkan. Ya, usbah minkum. Usbah minkum. Biasanya di yayasan, di organisasi, di himpunan, di perkumpulan, di kepengurusan, adalah. Kalau orang punya kepentingan adalah. Lebih-lebih kaum munafikin di Madinah. Sedikit saya ceritakan tentang awal munafik ini, ya 1 menit lah. Dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah Abdullah bin Ubay ini telah digadang-gadang untuk menjadi pemimpin orang Madinah. Tokoh-tokoh suku Aus sudah tidak ada lagi. Tokoh-tokoh suku Khazraj tidak ada lagi, kan 2 suku besar di Madinah. Setelah perang demi perang, tokoh-tokohnya hilang. Maka kedua kelompok itu sepakatlah menggadangkan Abdullah bin Ubay untuk menjadi, ya itulah, petugas negara Madinah lah. Petugas partai Madinah lah. Lama gadang, lah mulai gadang-gadangnya. Ya. Pajak ketik kalau digadang-gadang gadangnya. Pajak pandi kalau disadi-cadian jadian. Apalagi si Abdullah bin Ubay memang lihai. Hijrah Nabi ke Madinah. Maraso taimpi gelombang, itu pasalnya. Masa redupnya. Merasa sakit hati.
benci itu mulanya. Sakit hati, benci, dendam kepada Nabi dan pengikut Nabi. Lebih-lebih Nabi kan pendatang. Ini nak orang asal. Nabi kan nak orang asal. Kalau masalah orang Majirin itu nak orang asal. Ini orang datang ke negara Dewa. Lo nan ba? Lo nan berkuasa. Kau paling parah. Terbentuklah kelompok munafik. Mereka tidak bisa melawan, tidak bisa terang-terang karena jumlah mereka tidak berapa, pendukung tidak berapa. Itu maka munafik. Munafik itu terjadi karena mereka sedikit. Kalau banyak tidak munafik lah. Sedikit. Hebatnya, kafir, asli kafir, tidak Islam. Ikut berjamaah dengan Nabi, ikut berperang dengan Nabi, bayangkan. Begitu pandai. Salat jamaah ikut. Kata surah An-Nisa, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Satu sama menyampai malih, sebutnya nak beriman. Kalau bahasa orang awaknya malah nampaknya muka. Nampaknya muka, jangan nampak benar. Balang awak tu sikap seperti itu. Sehingga orang-orang mukmin tak menyangka orang munafik. Turunlah wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah. Ayat. Si Abdullah bin Ubay inilah tokoh utama penyebar isu. Akhirnya goncang 1 bulan. Baru turun ayat pembebasan tentang Aisyah. Ini makin jelas bahwa Nabi sendiri, rumah tangga beliau digoncang dengan berita-berita. Nabi saja dimusuhi, dibenci, disakiti oleh munafik. Apalagi kita yang memang tidak Nabi. Goncang 1 bulan. Dan wahyu itu turun tidak sesuai dengan keinginan Nabi. Nabi yang menunggu. Bagaimana caranya? Beliau percaya istri beliau tidak akan zerong. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya? Kalau bahasa kita mencik siku aja. Panggado ko saratui tajam-tajam oleh. Media massa dipegang oleh orang munafik itu di Madinah. Televisinya dipegang oleh orang munafik di Madinah. Viral. Ini lah, tambah. Terpengaruhlah sebagian sahabat-sahabat. Terpengaruh. Karena begitu gencarnya, terpengaruh. Yang lain tenang saja, yang lain tidak percaya. Turunlah ayat menyatakan kebersihan Aisyah. Ayat itu turun tidak kehendak Nabi, turun. Nabi sendiri menunggu firman Allah. Baru bebas. Ini ayatnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Yang saya garis bawahi usbah ini. Usbah ini entahlah terjadi di negara tanda. Tapi itulah usbah. Golongan kamu juga, kaum muslimin juga, tapi bercampur dengan munafik di situ. Golongan kamu, kaum muslimin, dan golongan kamu itu termasuk orang yang lemah, yang kurang kuat imannya. Kemudian juga ada kepentingannya dan seterusnya. Kan Aisyah itu kan tidak semua orang senang kepada Aisyah. La tahsabuhu syarran lakum. Kita lanjut. La tahsabu, jangan. Tahsabu, kamu mengira. Tahsabu, kamu mengiranya. Tahsabuhu, mengiranya. Mengiranya tuduhan, mengiranya berita bohong. Tahsabu, kamu mengira, nya berita bohong itu, nya tuduhan itu, syarran, buruk, lakum, buruk bagi kamu. Kamu di sini mula-mula tertuju kepada keluarga besar Abu Bakar.
Karena Aisyah kan anak Abu Bakar. Mula-mula tertuju, la tahsabuhu, jangan kamu mengira, hai keluarga besar Abu Bakar, terutama Abu Bakar, sahabat dekat Nabi, orang kedua, mertua Nabi, itu kamu mengiranya syarran, buruk bagi kamu, hai keluarga Abu Bakar. Mula-mula begitu. Tentu karena ayat ini berlaku umum, tidak menyebut nama, berlaku kepada siapa saja. Siapa saja yang difitnah, dituduh, dituding, disebarkan begini-begini, sebenarnya tidak itu lakunya, tidak itu kerja, tapi dituduh, disebarkan. Pegang ayat ini. La tahsabuhu, kalau kamu tidak berbuat, kalau kamu tidak mengerjakannya, itu hanya fitnah. Kena orang sakit hati, kena orang jojok, kena orang banci, dendam dan segala macam. Kalian jangan menganggap mengiranya itu syar, buruk bagi kamu. Untuk sementara buruk, lahiriahnya buruk sementara, sebenarnya enggak. Enggak, karena Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan cepat-cepat mengambil suatu sikap, keputusan, termasuk berburuk sangka. Pasrahlah, menyerah diri kepada Allah, terus berdoa. Jangan dibalas pula. Ini kejahatan, dibalas kejahatan, tidak selesai. Orang menuduh awak cari lu tuduhan untuknya. Itu tidak begitu. Awak cari lu jelek-jeleknya, awak cari lu buruk-buruknya. Imbang main. Bahkan kadang-kadang kita lebih kejam membalikan keburuk orang lain. Tidak. Hadapi dengan sabar, dengan tawakal. Terus ikut namanya ujian. Yang penting la tahsabuhu syarran lakum. Ya, kita ingatkan mula-mula lakum itu bagi kamu, kamunya wahai keluarga Abu Bakar. Jadi la jangan tahsabu pakai waw. Jangan kamu, waw itu kamu keluarga kamu. Kamu menganggapnya berita bohong itu, tuduhan itu buruk untukmu. Bahkan dianya peristiwa kejadian berita itu khairul lakum, baik untukmu. Walaupun ketika itu belum nampak baiknya. Kita ambil kaedah ayat umum lah. Asa an takrahu syai'ah, boleh jadi kamu benci, tidak suka terhadap sesuatu, itu baik untukmu. Takrahu syai'ah. Asa an takrahu syai'ah wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu, sebenarnya baik untukmu. Nah, tibalah pepatah orang awak, kok pahit, jangan capek dimuntahan. Ma tahu menjadi ubek. Santiannya orang kampung mau petetah titi. Ya, orang kampung tu. Bahkan sebenarnya itu baik untuk kita. Disebutkanlah oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya. Al-khairu fi dzalika min khafsi aujuh. Kebaikan di sini nampak di lima sisi pandang. Satu katanya di sini, bahwa lantaran itu turunlah ayat khusus, langsung Allah membela, Allah yang membelanya, tidak siapa-siapa. Allah penguasa alam semesta, raja di raja, yang maha berkuasa di atas segala yang berkuasa, Rabbnya sekaliannya, yang maha tahu, maha menyaksikan segala peristiwa, langsung membela. Itu luar biasa. Kalau bahasa awalnya turun tangan Allah. Kalau kita ingin buat suatu ilustrasi, turun tangan presiden membela. Itu kira-kira kejadian di negara Waqah. Turun tangan mana beliau? Itu suatu kebaikan, rahmat yang luar biasa.
Kau yang membela enggak raja apa? Rabbul Alamin. Raja alam semesta. Yang berkuasa di atas segala-gala. Yang mengetahui, menyaksikan, mengawasi. Langsung membela dengan turun ayat. Itu satu kebaikan. Khairul lakumnya satu. Yang kedua, kemuliaan Allah. Kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada keluarga Abu Bakar makin naik lahnya. Dibersihkan makin naik. Yang ketiga, mendapat pahala yang besar lantaran kesabaran. Caci makian, tuduhan-tuduhan, kebohongan-kebohongan, berita-berita palsu tidak dibalas. Sabar, tabah, reda menghadapi termasuk Aisyah. Termasuk orang yang dekat selama ini ikut-ikutan mengucilkan diri. Oh, itu menambah pahala. Pundi-pundi pahala besar itu 3. Yang keempat, ikulah mau'izah. Suatu nasihat pelajaran yang berharga. Bagi siapa saja, lebih khusus bagi Aisyah dan keluarga besar beliau dan rumah tangga Nabi, bahwa siapapun pasti akan diterpa oleh berbagai macam ujian-ujian. Itu namanya mau'izah, nasihat. Yang kelima, balasan yang luar biasa dari orang-orang yang bikin berita bohong. Artinya orang-orang yang begitu nanti akan kena batunya. Lambat laun, keluarlah pepatah orang kampung boh. Ba'ajo nambusu aku. Lamu lambe babaun jo. Kaba mana mandoan menyuruh ano? Nyo babaun jo. Akhirnya kesudahannya apa yang dialami oleh penyebar berita bohong. Mari sama-sama kita tunggu. Kalau dalam ayat yang dibaca oleh Ustaz Imam gitu tadi, nak ada beliau, fa'arid anhum wantazir innahum, berbalik, tunggu, kita sama-sama menunggu kau sabar. Kita tunggu kasuran cerita di negara Republik Indonesia ko bau juang sebenarnya. Sebab ujungnya kalau benar pasti khair. Berita-berita, isu-isu, tuduhan-tuduhan itu, kalau yang dituduh itu tidak benar, yang tuduh itu adalah orang yang benar, yang baik, orang yang bersih, tunggu. Ini pasti ujungnya khair. Pasti ujungnya khair. Jadi kalau kita tidak salah, kita tidak ada berbuat, hanyalah isu, tuduhan, dicari-cari dan segala macam, ujungnya khair. Cuma sampai tiba masanya itu khair itu, ya sabar. Sabar, hadapi saja. Jadi bal huwa khairul lakum. Dianya bagus untuk baik untuk kamu. Dan kemudian sedikit lagi, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Nah, kau. Ingat? Bagi tiap-tiap imri'in, tiap-tiap orang yang ikut serta di antara mereka penyebar isu itu, dia akan memperoleh ismi, dosa, maktasabah, sesuai dengan apa yang dia usahakan. Iktasabah itu kan berusaha. Iktasabah itu berupaya sungguh-sungguh. Jadi bagi setiap orang, likulli, bagi setiap orang, di antara mereka yang ikut serta menyebarkan, memviralkan berita-berita bohong itu, maktasabah, apa yang mereka usahakan daripada dosa itu, masing-masing mereka akan mendapat ganjaran, balasan daripada dosa yang mereka lakukan. Walladzi tawalla kibrahu, dan orang yang paling besar peranannya, kibar, yang paling besar
peranannya dalam menyebarkan isu daripada dia sumbernya, dia yang merancang, dia yang membuat, dia yang kalau bahasa kita dia yang mendanai, dia yang segala macam. Siapa yang paling besar peranannya dalam menyebarkan isu bohong, tuduhan palsu, maka juga dia mendapat balasan yang paling besar. Di sini apa bunyinya? Lahu adzabun azim. Untuknya, baginya ada azab yang sangat besar. Azim itu tak tanggung, sangat besar. Lebih-lebih nanti di akhirat Jahannam ujungnya. Karena yang dituduh itu tidak sembarang orang dituduh. Jadi siapa yang terbesar mengambil peranan dalam penyebaran isu bohong, tuduhan palsu, menyebarkan aib-aib celah untuk menghancurkan orang. Siapa yang paling besar peran tawalla, yang berperanan besar tawalla, ya, maka untuknya azab yang sangat besar di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka kita garis bawahi kaji kita pagi hari ini. Ini barangkali pelajaran berharga di kita. Pertama, hati-hati dalam menerima berita. Lebih khusus orang beriman dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6 diperingatkan hati-hati menerima berita. Lebih-lebih berita itu daripada orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang menyimpang, yang keluar daripada ajaran agama. Dia sudah keluar daripada ajaran agama, keluar daripada ketaatan, keluar daripada syariat. Di bawahnya berita. Jangan dilulur saja. Tabayyun. Itu satu. Yang kedua, pelajaran berharga bahwa hidup ini memang tidak lepas daripada cobaan dan ujian. Makin tinggi menjadi, makin tinggi berjatuh. Makin gadang batang kayu, makin kari angin. Itulah sunnah hidup itu. Yang ketiga, keluarga Rasul pun tidak lepas daripada ini. Digoncang habis-habisan keluarga beliau, tidak tanggung-tanggung. Heboh. Disitulah nampak siapa pemain-pemainnya. Disitulah nampak siapa sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul setia, siapa yang ragu, siapa yang terpengaruh melalui isu-isu itu. Pelajaran terakhir di kita adalah bahwa jangan cepat-cepat kita mengambil kesimpulan dari peristiwa dan kejadian. Walaupun dia jelek pada lahirnya, jangan cepat-cepat kita ambil satu kesimpulan. Pasti ada hikmahnya. Kalau kita tidak salah, sabar sajalah. Ujung-ujungnya, akhir-akhirnya nanti nampak. Sia induk angkang biang talehnya. Ini tidak biang keladi, biang taleh. Dan terakhir, sia sajo yang ikut serta dalam berbuat dosa, berapa peranannya dan berapa sahamnya dalam membuat dosa dan menyebarkan dosa, dia akan peroleh. Yang paling aktif tentu dia pula yang paling aktif, yang paling banyak mendapat tanggungan dosa. Hati-hati dalam menyebarkan dosa-dosa. Sekian kaji kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.